Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, harus tetap semangat ya semuanya, walaupun saat ini kita belajarnya dari rumah. Oh iya, ini sudah hadir semua kan? Nanti link absennya Ibu kirim melalui WA Group ya. Oh ya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi lumut, yaitu untuk kelas Anthoceratopsida dan Bryopsida. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai Hepaticopsida. Ada yang masih ingat apa Hepaticopsida? Ya, benar. Ya, Hepaticopsida itu lumut hati. Kemarin kita sudah membahasnya kan sampai tuntas. Nah, saat ini kita melanjutkan untuk kelas Anthoceratopsida dan kelas Bryopsida. Jadi Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi minggu lalu. Lumut atau Bryophyta memiliki 3 kelas, ada Hepaticopsida, Anthoceratopsida, dan ada Bryopsida. Hepaticopsida lumut hati. Dia kenapa disebut lumut hati? Karena berbentuk seperti lembaran dan menyerupai bentuk hati. Kemarin kita sudah melihat dengan jelas kan bentuk-bentuknya. Nah, saat ini materi kita adalah Anthoceratopsida lumut tanduk. Kenapa lumut tanduk? Karena memang bentuknya seperti tanduk. Nanti kita akan lihat di slide-nya ya. Begitu juga dengan lumut daun. Untuk materi Anthoceratopsida dan Bryopsida ini masih sama seperti minggu yang lalu. Yang akan kita bahas adalah pengertian dari Anthoceratopsida dan Bryopsida, lalu ciri-ciri umum dan struktur tubuhnya, lalu yang terakhir adalah metagenesis atau life cycle dari Anthoceratopsida dan Bryopsida. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa mampu memahami bagan klasifikasi dari Anthoceratopsida dan Bryopsida. Lalu yang kedua, siswa mampu memahami ciri-ciri dari Anthoceratopsida dan Bryopsida serta menganalisis struktur tubuhnya. Lalu tujuan yang terakhir dapat menganalisis life cycle atau metagenesis dari Anthoceratopsida dan Bryopsida. Ini Ibu akan mulai presentasinya ya. Semuanya boleh dicatat dan jangan lupa buka buku paketnya untuk materi lumut Anthoceratopsida dan Bryopsida ya. Ibu akan share screen. Baiklah, Ibu akan mulai menjelaskan mengenai materi Anthoceratopsida. Lihat bagan klasifikasi berikut ini. Kemarin kita telah membahas Hepaticopsida. Lalu untuk Anthoceratopsida, dia hanya memiliki satu ordo yaitu Anthocerotales dengan 2 famili yaitu Notothilacea dan Anthocerotacea. Nah, Notothilacea ini memiliki 2 genus yaitu Notothilas dan Phaeoceros. Sedangkan Anthocerotacea memiliki 3 yaitu Anthoceros, Megaceros, dan Dendroceros. Jadi bagan klasifikasi dari Anthoceratopsida ini tidak sebanyak dari Hepaticopsida kemarin, karena dia memang merupakan kelas dengan anggota yang lebih sedikit dibandingkan Hepaticopsida dan Bryopsida. Kita masuk kepada definisi dari lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini kenapa disebut tanduk? Karena morfologi sporofitnya mirip dengan tanduk hewan. Dan dia ini merupakan tumbuhan non-tracheophyta dan merupakan tumbuhan berspora. Non-tracheophyta ini artinya dia tidak memiliki pembuluh angkut. Nah, lumut tanduk ini sama seperti lumut hati, dia melekatnya dapat di atas tanah, kadang juga berada di batang pohon yang telah lapuk, yang lembab, dengan perantara rhizoid. Rhizoid ini adalah akar-akar yang berada di bawah gametofitnya. Nah, sering dijumpai di tepi danau, sungai, atau di sepanjang selokan. Untuk gambar tanduknya lebih jelasnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bagian sporofitnya, dan yang di bawahnya yang berwarna hijau ini adalah gambar gametofitnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri Anthoceratopsida. Yang pertama, gametofitnya memiliki talus yang berbentuk seperti cakram dengan tepi yang bertoreh.
Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini. Dia menyerupai cakram dan tepinya itu bertoreh atau bergelombang. Kemudian, sel-selnya hanya memiliki satu kloroplas dengan satu pirenoid yang besar. Nah, contohnya seperti ini. Tiap sel memiliki kloroplas yang berukuran besar. Lalu yang ketiga, pada sisi bawahnya talus terdapat stoma dengan 2 sel penutup yang berbentuk seperti ginjal. Nah, stoma ini memiliki 2 penutup. Yang ini ya, sudah jelas ya. Lalu pada sel-sel yang menyusun kaki, sporogonium berbentuk seperti rizoid yang melekat pada talus gametofitnya. Sporofit berbentuk ramping seperti pipa. Lalu sporogonium tidak bertangkai, memiliki bentuk seperti tanduk dan panjangnya itu 10 hingga 15 cm. Jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Baik, yang selanjutnya adalah body structure dari Anthoceratopsida. Nah, yang di sebelah kiri bawah ini adalah bagian dari gametofitnya yang berbentuk seperti lembaran. Nah, pada gametofit ini terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan itu adalah antheridium untuk menghasilkan sel sperma, lalu alat kelamin betina ada archegonium untuk membentuk ovum atau sel telur. Nah, di bawah gametofit ini terdapat rizoid untuk melekatkan diri, misalnya ke tanah atau ke batang pohon yang telah lapuk. Lalu ini bagian sporofitnya. Nah, jika diperbesar di bagian sporofitnya ini, yang di sebelah kanan ini ya, ini terdapat ada bagian kaki untuk melekatkan diri kepada gametofit. Lalu ada bagian sel meristem, sel yang aktif membelah untuk menunjang pertumbuhan dari sporofit. Lalu ada kolumella. Nah, kolumella ini merupakan sel yang memanjang hingga ke atas itu. Kolumella ini tidak berhubungan dengan proses pembentukan spora. Nah, selanjutnya adalah elater initial cell. Nah, elater initial cell ini berada menyelubungi spora, yang mana elater ini akan terlepas saat kapsul terbuka sehingga membantu dalam memancarkan spora. Selanjutnya ada sporogenous cell. Nah, ini merupakan sel induk spora yang nantinya dia akan mengalami pembelahan sel untuk menghasilkan spora. Lalu terdapat stoma pada bagian sporofit ini yang fungsinya sebagai respirasi. Lalu ada pseudoelater. Pseudoelater ini adalah sel tipis yang membantu mendorong spora saat ketika matang nanti untuk keluar dari sporofit ini. Nah, lalu ada spora. Ketika matang, maka dia akan menyebar. Apabila jatuh di tempat yang cocok, maka spora ini akan berkembang menjadi gametofit baru. Disebut dengan protonema apabila ia jatuh di tempat yang cocok. Untuk bagian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian life cycle dari Anthoceros sp yang merupakan contoh spesies dari Anthoceratopsida. Kita mulai pada bagian bawah, yaitu bagian gametofit yang mature talus ini. Nah, pada gametofit kan terdapat archegonium atau alat kelamin betina dan antheridium alat kelamin jantan. Ketika keduanya ini matang dan ketika sel sperma dari antheridium ini bertemu dengan ovum pada archegonium, terjadilah singgami atau fertilisasi yang menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Nah, zigot ini akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian terus membelah hingga menjadi banyak seperti itu, yang bagian atas, yang bagian yang sporogonium. Nah, kemudian yang sporogonium ini akan terus membelah, namun dia akan memanjang ke atas. Yang nantinya dia akan berbentuk seperti tanduk ini. Nah, dari yang sporogonium ini.
Kemudian yang sporogonium ini nanti dia akan menghasilkan sel induk spora. Nah, sel induk spora ini akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora tetrat, lalu terus membelah hingga menghasilkan spora yang matang. Kemudian, ketika spora ini lepas dari sporofit dan menyebar dan jatuh di tempat yang cocok, maka akan terbentuk yang selanjutnya ini, yang talus atau disebut dengan protonema. Nah, setelah itu yang talus ini dia akan berkembang hingga menjadi mature talus dan siap untuk bereproduksi kembali. Kemudian slide selanjutnya ini adalah gambar dari spesies Anthoceratopsida. Ada Pyoceros laevis, ordonya adalah Nototyladales, familinya ada Nototyladacea dengan genus Pyoceros, spesiesnya Pyoceros laevis. Gambarnya adalah seperti ini. Terlihat ya perbedaannya dari keempat gambar ini. Untuk yang genus Pyoceros hampir-hampir mirip, yaitu sporofitnya berwarna hijau, sedangkan untuk Anthoceros ini berwarna lebih gelap. Dan ukurannya lebih pendek Anthoceros dibandingkan dengan Pyoceros untuk ukuran sporofitnya. Nah, contoh yang selanjutnya ini ada yang genus selain yang dua tadi, ada Nototylas. Untuk spesiesnya Nototylas orbicularis. Bentuknya berbeda ya dari yang genus yang dua sebelumnya. Nah, ini pembahasan mengenai Anthoceratopsida sudah selesai. Ibu ada 2 soal, nanti Ibu share di WA grupnya. Kemudian nanti Ibu beri waktu juga untuk mengerjakan ya. Nanti di akhir silakan dikerjakan. Kemudian langsung kita periksa saat itu juga. Selanjutnya kita fokus kepada Bryopsida. Kita move on dulu dari Anthoceratopsida ya. Nah, Bryopsida ini perhatikan bagian klasifikasinya. Di sini Ibu hanya menampilkan 6 ordo. Sebenarnya ordonya itu sangat banyak karena Bryopsida ini merupakan kelas yang memiliki anggota yang sangat banyak dibandingkan 2 lumut yang sebelumnya kita pelajari. Untuk yang Hypnales aja ini sangat banyak ya familinya. Nah, ini Ibu hanya ambil satu contoh genusnya per famili. Di sini kan ada 6 ordo, ada Hypnales, Potiales, Orthotrichales, Bryales, Dicranales, dan Hypnodendrales. Untuk selebihnya, anak-anak bisa mencari di Google karena di sana sangat banyak, sudah tertera dengan jelas, sehingga jika ingin mencari tahunya lagi silakan cari di Google untuk referensi yang lebih banyak. Kita masuk kepada definisi lumut daun. Dikenal dengan nama musky, jadi nggak hanya namanya itu Bryopsida ataupun lumut daun saja ya. Jika ada di internet nanti musky, maka itu juga Bryopsida. Nah, dia ini tubuhnya itu berbentuk seperti tumbuhan kecil, sehingga disebut dengan lumut sejati. Ada bagian yang menyerupai akar, batang, dan daun. Nah, kelompok lumut ini ada 10.000 spesies dan terbanyak. Udah kita bahas tadi ya. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri dari lumut daun. Ditemukan di daerah yang lembab dan teduh, karena memang pada umumnya lumut ini suka tempat yang lembab ya kan, karena mendukung untuk pertumbuhannya. Syarat pertumbuhannya itu adalah tempat yang lembab dan teduh yang jarang terkena sinar matahari. Lalu memiliki batang semu yang tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral seperti rumput. Ada juga yang seperti hamparan karpet atau beledu. Berbentuk spiral ini anak-anak terbayang, ini ada gambarnya ya. Nah, berbentuk spiral itu adalah seperti ini. Susunan daunnya itu mengelilingi batang semu ini yang terlihat seperti batang, menyitari hingga ke bagian ujungnya. Lalu lumut sejati memiliki kutikula dan stomata untuk proses transpirasinya. Lalu
Jika datang musim kering secara terus-menerus dan berlangsung lama, lumut sejati akan mengalami dormansi layu berwarna coklat dan seolah-olah mati. Jadi dormansi ini merupakan salah satu caranya untuk mempertahankan diri dari kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu ada reproduksi vegetatifnya dengan fragmentasi, yaitu bagian dari tumbuhan ini menghasilkan tunas atau kuncup lumut baru ketika lepas dari tubuh induknya. Kemudian gametofitnya tumbuh tegak, ada juga yang merayap. Kemudian sporofitnya terdiri dari bagian seta, apofisis, vaginula, columella, dan calyptra. Nah, ini adalah body structure dari Bryopsida. Untuk gambaran sebelah kiri, nah bagian sporofitnya ini sama seperti yang sebelumnya berada di atas gametofit. Namun ini gametofitnya tidak berbentuk seperti lembaran, melainkan seperti daun, menyerupai daun yang berada di bawah sporofit. Pada ujung sporofit ini terdapat sporangium yang di dalamnya itu banyak terdapat spora. Kemudian ini adalah seta atau tangkainya. Di bagian bawah ada rhizoid, kemudian ada stolon. Nah, jika bagian sporangium ini diperbesar, maka terdapat bagian yang tadi tuh, calyptra, operculum, columella, apofisis, seta, kemudian ada archegonium yang merupakan bagian dari gametofit. Nah, dari bagian apofisis hingga ke bagian pangkal dari sporofit ini disebut dengan vaginula. Selanjutnya, life cycle dari Bryopsida. Di sini contoh spesiesnya adalah Funaria sp. Kita mulai pada bagian yang sebelah kiri yang terdapat mature sporofit dan mature female gametofit. Kira-kira anak-anak ibu ada yang tahu tidak mengapa mature female gametofit? Kenapa yang betina di sini? Kenapa gametofitnya ini tidak yang jantan? Gak ada yang tahu? Kalau seperti itu, dengarkan dulu penjelasan ibu, nanti silakan dijawab ya pertanyaan ibu yang tadi. Nah, kita mulai, kalau tadi kan kita mulainya dari bagian gametofit. Nah, sekarang kita coba mulai dari bagian sporofit ya. Ketika sporogonium ini matang, maka ia akan mengeluarkan spora yang berada di dalamnya. Ketika spora ini terbang terbawa angin dan jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkembang menjadi gametofit. Nah, ketika dia berkembang ini, nanti ada yang berkembang menjadi jantan dan ada yang berkembang menjadi betina. Nah, berbeda kan dengan yang Anthoceratopsida tadi, di satu gametofit dia terdapat langsung di situ antheridium dan archegoniumnya, sedangkan untuk di Bryopsida dia berada di dua tubuh yang terpisah, sehingga akan dihasilkan mature female gametofit dan mature male gametofit. Yang mana mature male gametofit ini terdapat antheridium, tempat berkembangnya sperma, dan yang di female terdapat archegonium untuk berkembangnya sel telur. Ketika mereka sama-sama matang dan ketika sperma ini sampai kepada bagian ovum, terjadilah fertilisasi yang menghasilkan archegonium. Selanjutnya dia akan berkembang seperti yang di Anthoceratopsida tadi, mengalami mitosis, sehingga selanjutnya akan berkembang menjadi sporofit yang bersifat 2N. Jadi, apakah sudah terbayang jawaban dari pertanyaan ibu tadi? Kenapa dia female? Nah, jadi jawabannya itu adalah yang memiliki sporofit hanyalah mature female gametofit. Tidak mungkin mature male gametofit memiliki sporofit, karena dari gambar ini saja kita bisa melihatnya bahwa zigot yang berkembang menjadi sporofit tadi kan berada di dalam archegonium, hanya yang dimiliki oleh female, sehingga male tidak mungkin memiliki sporofit ketika ia telah dewasa nanti. Nah, ini adalah contoh-contoh spesies dari Bryopsida.
ada yang genus Pogonatum, Dikodontium, Leucobrium, ada Campylopus. Bentuknya beda-beda ya. Kan tadi memang ada yang berbentuk seperti tumbuhan kecil, ada juga yang seperti hamparan ya kan, seperti beludru. Ada Dicranum, Hypnodendron, Rhizogonium, Polytrichum, ada Hypnum, Sphagnum, Meteorium, dan Octoblepharum. Nah, ini adalah bahasan kita yang terakhir, yaitu manfaat dari tumbuhan lumut. Baik itu lumut hati, lumut tanduk, maupun lumut daun ya. Yang pertama, lumut ini merupakan tumbuhan perintis atau disebut dengan pionir. Jadi, apabila di suatu lahan yang kosong, misalnya bekas pertambangan atau bekas kebakaran, maka lumut ini merupakan tumbuhan yang paling pertama ditemui sebelum tumbuhnya tumbuhan yang lain. Makanya disebut dengan tumbuhan perintis. Lalu yang kedua, sebagai bahan pembuatan obat dalam dunia medis. Sangat banyak manfaat lumut ini dalam dunia kesehatan ya, misalnya itu sebagai bahan obat untuk hepatitis, obat untuk mata, obat kulit, dan dia juga memiliki zat anti kanker, kemudian bisa juga sebagai obat bius. Lalu untuk manfaat ekologinya itu dapat mencegah erosi pada tanah, mencegah terjadinya banjir juga. Lalu dia mensuplai oksigen karena melakukan fotosintesis. Kemudian lumut ini dapat dijadikan sebagai tumbuhan hias. Dan lumut yang telah kering dan mati ini dapat menjadi pupuk bagi tanaman yang lainnya. Baiklah, ini Ibu kirim ada 4 soal, Ibu share di grup kelas, grup WA ya. Bisa anak-anak lihat semuanya. Nah, jadi soal yang pertama itu kalian menuliskan bagian tubuh dari lumut tanduk beserta fungsinya. Nah, kalau yang mendengarkan tadi pasti bisa ya mengisi ini. Kemudian yang kedua itu, Ibu minta 5 contoh lumut tanduk selain dari yang Ibu sebutkan di PPT tadi. Yang soal ketiga itu mengenai lumut daun. Jadi anak-anak Ibu mencari 10 kelas dari Bryopsida selain yang ada di PPT tadi. Kemudian soal yang terakhir itu adalah di situ ada gambar life cycle dari Polytrichum juniperinum. Nah, jadi anak-anak Ibu lengkapi life cycle tersebut berdasarkan dari penjelasan tadi. Ibu kasih waktu mengerjakannya dalam 15 menit. Nanti jika sudah selesai boleh langsung sebutkan namanya ya, kita langsung periksa. Nah, 2 orang tercepat nanti akan mendapatkan reward dari Ibu. Jadi silakan mengerjakan. 15 menit ya waktunya. Ibu sudah melihat jawaban dari anak-anak semua. Sesuai janji Ibu tadi, 2 orang yang tercepat akan mendapatkan reward dari Ibu. Nanti akan Ibu beritahu apa rewardnya ya. Hasil dari pemeriksaan ini Ibu lihat sepertinya semua sudah mulai memahami, namun hanya kesulitan di bagian life cycle ya. Ya mungkin di lain waktu akan kita bahas kembali mengenai life cycle ini agar anak-anak semua bisa lebih memahaminya. Jadi secara keseluruhan semuanya sudah bisa memahami mengenai lumut Anthoceratopsida dan Bryopsida. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan hasil dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama, Anthoceratopsida merupakan lumut yang sporofitnya menyerupai tanduk hewan dan gametofitnya berada di bawah sporofit. Inilah mengapa disebut sebagai lumut tanduk. Kemudian untuk lumut daun, struktur tubuh lumut daun ini menyerupai seperti tumbuhan kecil. Nah, jadi lumut ini disebut juga dengan lumut sejati. Kemudian untuk metagenesis, lumut ini apabila jatuh di tempat yang cocok, maka ia akan membentuk protonema. Lalu untuk life cycle-nya tergantung dari bentuk sporofit dan bentuk gametofit dari masing-masing lumut ini. Karena bentuknya berbeda, maka ada sedikit perbedaan, namun proses life cycle-nya tetap sama. Baiklah, karena materi lumut sudah selesai kita bahas, maka untuk pertemuan selanjutnya adalah materi mengenai tumbuhan paku atau Pteridophyta.
Nah, Pteridophyta ini berbeda dengan tumbuhan lumut yang kita pelajari saat ini. Jadi, untuk minggu depan sebelum masuk kelas, Ibu mau anak-anak Ibu semuanya sudah membaca terlebih dahulu, sudah memahami materinya. Nanti Ibu akan share materinya. Nah, anak-anak Ibu bisa mencari juga referensi dari sumber yang lain seperti dari Google maupun menonton video di YouTube. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan partisipasinya dari anak-anak Ibu semua. Semangatnya luar biasa. Semoga pertemuan selanjutnya masih tetap semangat seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa setelah ini langsung di absen ya. Jika nanti masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kembali kepada Ibu melalui WA Group ya. Akhiri kelas kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan jangan lupa belajar. Tetap semangat ya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.